kabar hari ini? Masih semangat mau memuji Tuhan? Laskar Kristus, siap! Kita mau memuji Tuhan ya pada saat pagi hari ini. Semuanya udah rapi belum? Ayo, siapa yang belum rapi? Ayo, pasti semuanya sudah pada cantik dan ganteng. Kita mau memuji Tuhan ya. Walau di rumah aja, hanya ibadah online, tapi adik-adik gak boleh patah semangat. Harus semangat, oke? Yuk, semua sudah siap kan? Kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, semuanya. Tuh, masih ada yang ngintip-ngintip tuh. Ayo semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini walaupun kami di rumah masing-masing, namun kami tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena itu Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang lindungin kami, agar di mana kami dapat memuji Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Tahu kan semuanya? Angkat tangan yang tahu. Oke, kita mulai lagu kita. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam badai samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi katakan buat gerakannya, semua lompat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam badai samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan. Itu menandakan di mana-mana Tuhan selalu ada, baik suka, duka, di atas, di bawah, di samping, semua Tuhan ada. Hore, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hore, kita mau memuji Tuhan lagi. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Siapa? Saya. Kita mau memuji Tuhan lagi yang berkata, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Lagi katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
saatnya duduk dengan sikap berdoa. Kita mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian berkata, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik semua, adik-adik yang dikasih Tuhan, luar biasa ya adik-adik semuanya yang ada di rumah, yang lagi lihat HP, yang lagi lihat tablet ataupun laptop. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Abang percaya nih, kita pasti semuanya ada di dalam keadaan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah abang hari ini mau cerita nih, satu cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk adik-adik semuanya, siapa yang mau mendengarkan angkat tangan dulu dong. Halo, ya itu tuh ya. Oke, ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelumnya abang mau nanya dulu nih. Yang minggu lalu siapa yang ikut nonton video sekolah minggu? Ayo angkat tangan. Ya, ada juga ya. Halo adik. Ya, hebat ya. Nah, sekarang abang mau tanya nih. Minggu lalu yang bawa firman Tuhan siapa dong? Ya betul, yang bawa firman Tuhan minggu lalu itu adalah kakak Serina ya. Oke, nah abang mau tanya lagi, minggu lalu kak Serinanya bawa tentang apa sih? Iya betul, tentang Rahab yang meruntuhkan tembok Yeriko ya. Oke, di saat ini abang juga akan cerita sama adik-adik semua masih tentang tembok Yeriko. Tapi ini saat robohnya tembok Yeriko. Nah, adik-adik sekalian, pernah nggak lihat gedung yang tinggi dan besar? Nah, tembok Yeriko itu tinggi sekali. Nah, ada janji Tuhan kepada orang Israel untuk memiliki daerah Yeriko. Tetapi di sana yang orang Israel hadapi adalah tembok yang sangat tinggi, sangat lebar ya, luar biasa tingginya. Ya, kalau seperti gedung tinggi, ya di dalamnya banyak tentara-tentara yang hebat. Nah, tetapi orang Israel itu tidak menyerah ya. Mereka masih punya akal walaupun mereka hanya sedikit, lebih sedikit dari orang Yeriko di situ. Wah, kok bisa ya orang Israel itu berani? Nah, orang Israel fokus kepada janji Tuhan kepada mereka bahwa yang di Yeriko akan menjadi miliknya orang Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang Israel menjadi berani karena mereka tahu, mereka percaya, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, makanya selama 7 hari, berapa hari? Iya, 7 hari orang Israel dengan tentaranya, dengan imamnya meniup trompet.
ya, meniup trompet mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari 7 kali ya. Nah, akhirnya di hari yang ke-7, Tuhan memerintahkan kepada Yosua. Siapa? Iya, betul, Yosua. Nah, Tuhan memerintahkan di hari yang ke-7 setelah 7 kali berkeliling-keliling. Nah, orang Yeriko mengungkap, mereka tidak berani menyerang kita. Wah, kita kan hebat, benteng kita kan kuat, benteng kita luar biasa. Orang Israel itu tidak ada apa-apanya. Orang Israel itu tidak berani menyerang kita. Nah, lihat kita kuat. Mereka hanya mengelilingi saja. Besok juga mereka datang lagi, mengelilingi saja katanya ya. Tetapi sampai kepada hari yang ke-7 dan ke-7 kali orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yosua di hari yang ke-7, berteriaklah, berserulah. Nah, makanya Yosua dan semuanya yang mengelilingi tembok Yeriko berteriak karena mereka berkata, Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada kita orang Israel. Maka mereka berteriak, dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, Yeriko itu roboh, ya, roboh dan hancur berantakan, ya, luar biasa Tuhan. Nah, kenapa alasannya? Nah, imam waktu itu mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Jadi mereka membawa nama Tuhan, mereka memegang janji Tuhan, mereka memegang firman Tuhan. Nah, ketika mereka berjalan mengelilingi 1, 2 mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari dan 7 kali. Nah, adik-adik, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Nah, abang mau tanya nih. Nah, rintangan yang besar yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk memiliki daerah Yeriko itu, adalah bisa mereka selesaikan dengan mukjizat yang luar biasa karena Tuhan bersama dengan mereka. Nah, saat ini kan kita, Bang, saya belajar dari rumah nih. Bang juga ya, bukan belajar tapi boleh juga sih belajar, tapi abang juga di rumah aja karena kondisi saat ini. Tetapi kita berdoa sama-sama. Nah, abang mau tanya nih sama adik-adik semuanya, pasti ada kan rintangan-rintangan yang adik-adik hadapi. Bang, aku susah mengerjakan PR-ku mungkin ya. Aku susah bang deket sama temanku, dia udah kesel sama aku susah mungkin ya. Mungkin ada lagi yang lain rintangan yang adik-adik hadapi semuanya. Mungkin bermacam-macam rintangannya ya. Beda dengan orang dewasa seperti abang, rintangannya beda lagi ya. Tetapi ketika kita membawa firman Tuhan di dalam hati kita, ketika kita membawa firman Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, dan luar biasa Tuhan bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin adik-adik? Iya dong, pasti. Nah, makanya adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah, abang mau bilang nih sama adik-adik semuanya. Ketika adik-adik kemanapun adik-adik pergi, kemanapun adik-adik berjalan, bersama siapapun, kemanapun, nah ketika bertemu satu rintangan, yang adik-adik harus ingat adalah adik bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi ketika adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus memberi kekuatan yang ekstra, Tuhan Yesus juga memberi semangat yang ekstra, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat. Nah, jangan lupa terus bawa nama Tuhan, yaitu dengan berdoa ya. Firman Tuhan ada di dalam hati, firman Tuhan ada di dalam hatiku ya. Oke. Nah, ini pesan abang hari ini ya. Mari adik-adik yang ada di rumah, adik-adik juga harus baca Alkitab nih ya. Buka Alkitabnya masing-masing. Siapa yang ada Alkitab tunjukkan begini dong. Nah itu, halo ya, oke. Nah kita sekarang buka di kitab Ibrani ya. Nah abang juga buka nih ya, Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-11.
pasal 11 ayat yang ke-30. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Nah, abang bacakan ya untuk adik-adik ya. Ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, abang ulangi. Ayat 30. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi selama 7 hari. Ya, berapa hari adik-adik? Iya betul, 7 hari seperti abang tadi bilang, seperti Alkitab bilang. Oke, orang Israel yang mengandalkan nama Tuhan, mereka tidak berperang secara langsung, tetapi tembok Yeriko itu roboh dengan sendirinya, dengan kekuatan Tuhan tentunya. Nah, jadi adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, ketika adik-adik menemukan rintangan bahwa adik-adik tidak mungkin, bang susah dekat lagi sama temanku yang kesel sama aku. Nah, coba lagi ya, coba lagi deketin ya, kasih senyum mungkin ya. Nah, maka adik-adik disertai Tuhan. Nah, ketika di situ adik-adik akan dapat mukjizat. Lakukan lagi, tentunya dengan berjalan bersama Yesus. Nah, betul ya adik-adik ya. Nah, kali ini abang mau ada satu pesannya, ataupun ada satu tugas untuk adik-adik semua. Wah, bang, di sekolah udah banyak tugas, kok dari abang juga ada tugas? Nah, ini dia nih, tugasnya beda ya. Nanti setelah video ini selesai, abang akan kasih di bawah di kolom deskripsi itu ada nanti foto. Nah, ada nanti gambar. Gambar itu nanti adik-adik semua boleh warnai ya. Warnanya sekeren adik yang adik suka. Oke? Nah, nanti itu diwarnai, kemudian itu dikirim di grupnya gereja kita GPDI Hosana Bandung. Nah, nanti gambarnya itu akan diposting dan itu akan dinilai oleh guru-guru Hosana Kids semuanya. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, nah makanya rintangan yang kita hadapi saat ini mungkin ya kita tidak bisa beribadah sama-sama, bang. Nah, aku udah kangen banget sama teman-temanku di sekolah. Aku udah kangen banget sama teman-temanku di sekolah minggu. Aku udah kangen banget sama kakak-kakak. Nah, mungkin seperti itu. Tetapi berdoa. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita mampu lewati semua perkara. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan dong. Dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah cerita abang hari ini. Pokoknya ya, tembok Yeriko itu roboh. Nah, karena ada mukjizat Tuhan, karena orang Israel bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa lewati apapun tantangannya di dalam hidup adik-adik ketika adik-adik itu bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sekian pertemuan kita hari ini. Tapi tetap semangat terus, tetap berdoa terus, tetap bersukacita terus menghadapi hari-hari kita. Ya, sama-sama kita menghadapi dengan semangat dan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Oke, adik-adikku semuanya. Oke, dadah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan Abang Parno? Luar biasa bukan? Wah, adik-adik memang hebat. Siapa tadi yang mengikuti ibadah mulai dari awal sampai kepada firman selesai? Semua mengikuti ya. Hore! Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Kita angkat lagu pujian yang berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih ya
lupa, kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya firman-Mu tetap melekat dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga teman-teman yang berada di rumah. Berkati juga setiap kakak-kakak yang ada yang sudah melayani kami, baik pun kakak-kakak yang masih berada di rumah. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa kita akan bertemu minggu depan di waktu yang sama, jam yang sama. Kita akan bertemu kembali, oke? Tetap semangat ya memuji Tuhan. Salam sehat adik-adik. Laskar Kristus maju. Yosua 2 ayat 11. Jika kami mendengar itu, Patuhlah semangat setiap orang. setiap orang menghadapi kamu. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas, di bumi di bawah.